saudara. Ayo kita buka kitabnya. Di kitab Kejadian 2, kita akan baca 2 ayat ya. Di kitab Kejadian 2 dan Yesaya 58. Tema kita pagi hari ini adalah Tuhan memberkati usahamu di waktu Sabat. Ya. Kita akan membaca 2 ayat ya. Kejadian 2 dan Yesaya 58. Perhatikan sama-sama. Kejadian 2 ayatnya yang kedua. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Perhatikan saudara. Allah bekerja. Kita semua harus bekerja. Anda dan saya juga harus bekerja. Yang tidak bekerja ya nggak boleh makan, ya harus bekerja. Bekerja di sini artinya menciptakan. Bekerja di sini artinya bertindak produktif. Nah, pertanyaannya Bu, kalau misalkan orang kena PHK, apakah harus bekerja atau bagaimana kalau nggak dapat pekerjaan? Tetap harus bekerja. Ya, bekerja di sini artinya produktif. Produktif ini kan tidak harus selalu dapat duit, ya. Nggak harus selalu dapat duit. Seperti hamba Tuhan, seperti saya ini, produktif terus. Apakah menghasilkan uang? Tidak, ya. Kami ini bekerja di ladang Tuhan. Itu bekerja di ladang Tuhan. Sifatnya produktif. Ya, harus tetap mengajar, harus tetap melayani jiwa. Nah, itu produktif. Sama seperti Allah begitu juga. Nah, coba kita lihat flashback ke awal terlebih dahulu. Pekerjaan Tuhan itu apa? Di sini ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan apa saja. Coba kita lihat di Kejadian 1 dulu. Di situ ada terang, ada pagi, ada petang, ada pagi. Hal pertama yang Tuhan lakukan adalah menciptakan apa saudara? Langit dan bumi. Kemudian hari kedua Tuhan menciptakan apa? Cakrawala. Nah, hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Tanah menumbuhkan tunas-tunas dan lain sebagainya itu. Lalu kemudian hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang laut. Lalu kemudian hari ke-6 Tuhan memberkati apa saudara? Menciptakan manusia. Seperti kita ini diciptakan Tuhan. Nah, hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan bekerja. Menciptakan langit dan bumi, membuat cakrawala, memberkati tanah, yang akhirnya tanah itu ada tumbuh-tumbuhan lalu dan segala macamnya. Yang keempat adalah menciptakan binatang. Baru setelah itu hari kelima menciptakan apa saudara? Manusia. Nah, dalam hal seperti inilah Allah bekerja. Semua yang dikerjakan Allah itu kita yang mengusahakannya. Makanya ada petani, ya. Ada pengerja lainnya seperti tambang gitu ya. Ada pekerja lainnya seperti apa? Peternak dan lain sebagainya. Semua yang diciptakan Allah itu kita usahakan. Itu disediakan Allah buat kita untuk kita kerjakan. Makanya ada banyak profesi di situ. Jadi sebenarnya Allah sudah menyediakan kita pekerjaan. Gak ada sebenarnya istilah pengangguran tuh gak ada saudara. Kalau pengangguran berarti Anda tidak mengerjakan apa yang dikerjakan Tuhan. Di situ kan banyak macam-macam. Ya, Tuhan sudah menyediakan begitu luas, begitu banyak. Kita yang harus mengusahakan. Makanya kalau kita senantiasa suka mengeluh, gak ada pekerjaan Bu. Masa iya gak ada pekerjaan? Tuhan menciptakan banyak hal. Kita harus mengusahakannya. Makanya jadi orang jangan gengsi. Kebanyakan orang tuh gengsi. Kalau gajinya udah tinggi, gak mau mengerjakan hal-hal yang lainnya. Kita lihat di masa pandemi, banyak orang alih profesi. Bikin kue, jualan-jualan makanan, tiba-tiba bikin catering, ya. Yang tadinya
direktur yang tadinya dia kerja kantoran, tiba-tiba dibikin kue dan lain sebagainya. Nggak ada rasa gengsi. Yang penting menghasilkan. Itu artinya bahwa Allah itu memberkati kita setiap hari. Hari kemarin kita udah membahas, bukan? Tentang rahmat Tuhan, disediakan Tuhan setiap hari dan selalu baru. Demikianlah Allah itu menciptakan kita, menciptakan banyak hal. Jadi yang disediakan Allah itu harus kita usahakan. Ya, di masa pandemi juga orang jadi budidaya ternak, misalkan budidaya binatang, ya, hewan-hewan, diternak, ternak ayam, ternak lele, ternak ikan dan lain sebagainya. Banyak sekali yang harus dikerjakan. Jangan gengsi. Jadi kalau misalkan Anda nggak punya pekerjaan sekarang lama sekali, harus tetap produktif. Karena Allah juga bekerja. Nah, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana usaha kita itu supaya diberkati Tuhan? Perhatikan masa Sabat. Apa toh Sabat itu? Sabat di zaman Yahudi itu artinya bahwa Allah sudah berhenti dari masa penciptaannya. Jadi di hari yang ketujuh Tuhan juga berhenti. Lihat ayat yang kedua ini. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya itu, berhentilah ia di hari ketujuh. Lihat. Allah sudah mengajarkan kepada kita berhenti di hari ketujuh. Yang artinya masa Sabat. Banyak orang menganggap bahwa Sabat itu hari Minggu. Nanti kita jelaskan ya. Oke, Sabat hari Minggu. Hari Minggu ada yang masih kerja? Coba. Hari Minggu ada yang masih kerja? Allah bilangnya apa? Hari ketujuh Allah berhenti. Hari ketujuh ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Berarti Allah nggak sok sibuk. Kita ini manusia sok sibuk. Sok merasa paling banyak sekali kegiatannya. Allah hari ketujuh dia berhenti. Lalu hari ketujuh itu ngapain Allahnya? Lihat ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan apa? Menguduskannya. Dikuduskan. Jadi waktu punya usaha kita itu, masa Sabat kita kapan toh? Oke, masa Sabat kita yang pertama, pengertian Sabat yang pertama hari Minggu. Kalau hari Minggu engkau masih kerja, engkau masih usaha, lalu engkau akan memberkati usahamu itu hari apa? Makanya nggak bisa, saudara. Kalau kita cuma berdoa dengan cepat sekali hitungan detik, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati ini, supaya aku bisa bayar utang, supaya bisa ini dan itu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Itu tidak berdoa. Itu tidak berdoa. Itu artinya memberitahukan kepada Tuhan, Tuhan, aku punya usaha, tolong Tuhan, perhatikan usahaku itu. Itu artinya engkau laporan sama Tuhan bahwa engkau punya usaha. Tapi kalau yang namanya doa seperti ini, hari ketujuh itu Tuhan apa? Berhenti. Garis bawahi kalimat berhenti itu. Berhenti dari aktivitas. Makanya kalau hari Minggu ada yang suka skip, Anda salah besar. Kalau sampai mengatakan hari Minggu itu masa-masanya laris, Bu. Masa-masanya enak, Bu. Kita itu lembur, cuannya gede, engkau salah besar. Makanya orang mengejar kekayaan di hari Minggu. Coba aja nanti lihat, larinya duitnya itu kemana. Anda akan melihat itu. Anda ditipu sama iblis di hari Sabat. Ditunjukkan kesibukan, ditunjukkan duit banyak di hari Minggu. Supaya apa? Engkau nggak akan pergi ke gereja. Bu, tapi kan bisa ibadah pagi, siangnya bisa kerja. Anda lupa bahwa Anda itu punya tubuh, jiwa, dan roh yang harus diistirahatkan, yang disebut dengan masa rest. Anda harus berhenti di masa-masa itu. Kenapa tidak mencontoh Allah? Allah berhenti di hari yang ketujuh. Dia mengistirahatkan seluruh aspek kehidupannya. Ya. Jadi, kalau misalkan Anda masih ngeyel hari Minggu, tetap kerja, Bu. Karena kantor mengharuskan hari Minggu kerja, engkau harus doa lagi. Itu tergantung dari rasa hatimu kepada Tuhan.
Kalau rasa kecintaanmu besar kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan pekerjaan yang tidak mengganggu jam teduhmu sama Tuhan. Saya sudah praktek beberapa kali, saudara. Awal-awal pertama saya lulus kuliah, saya kerja dari hari Minggu ke Minggu. Karena cuannya gede, lulus kuliah itu biasanya yang dikumpulkan duit. Karena masih muda banget. Saya bekerja di perusahaan Korea yang hari Minggu tetap kerja. Ya karena waktu itu masih belum tahu Tuhan, masih belum ngerti apa. Cuannya gede. Kerja. Tapi begitu 3 tahun kemudian, saya merasa bahwa itu saya kehilangan arah. Buat apa sih saya kerja? Kok rasanya gini-gini amat? Nah, kita harus mengerti sungguh bahwa ada masanya kita rest. Ada masanya kita berhenti. Kita tuh bukan robot, saudara. Anda harus ingat ada tubuh, jiwa, dan roh. Ini loh, tiga-tiganya ini mesti istirahat. Allah juga melakukan itu. Dia menguduskannya apa? Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, diberkati dan menguduskan. Kalau Anda hari Minggu datang ke gereja telat, cepet-cepet banget, udah datang terlambat, pulangnya cepet banget. Lalu bagaimana engkau akan memberkati? Banyak orang tuh skip hal-hal yang kayak begini. Dipikir kalau yang penting ibadah hari Minggu. Yang penting sudah ke gereja, menginjakkan kaki di gereja. Yang penting udah check-in ke gereja. Anda salah besar. Coba kita lihat ya. Coba lompat ke kitab Yesaya 58. Ayat yang ke-13. Anda harus tahu ini. Yesaya 58 lompat ya. Yesaya 58 ayat yang ke-13 dan 14. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu, perhatikan, tidak melakukan urusanmu, ya terserah urusanmu apa di hari Minggu. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, maka lihat, betapa pentingnya masa Sabat. Sabat itu tidak hanya bicara hari Minggu loh, saudara. Tiap hari kita harus ada masa Sabat. Sabat kita apa? Awali hari bersama-sama dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang melewatkan masa Sabat, melewatkan masa teduh dengan Tuhan, Anda orang yang paling rugi sedunia. Bu, tapi banyak juga bu, orang gak saat teduh, gak pelayanan, gak pergi gereja juga kaya di luar sana. Mindsetmu tentang berkat udah salah kaprah. Kalau engkau hanya melihat kekayaan sebagai berkat, mindsetmu tentang berkat udah salah kaprah. Berkatmu itu kau nilai dengan harta, dengan kekayaan, dengan materi-materi lainnya. Anda salah besar. Mindset tentang materi itu diberesin dulu. Kalau materi itu hanya kau anggap sebagai bukti bahwa Tuhan memberkati, Anda salah besar. Makanya Anda susah mengucap syukur, tak? Karena mengukur bahwa kekayaan itu sebagai bukti Tuhan memberkati, Anda salah besar. Kemana aja selama ini? Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita memilih susah payah. Susah payah dari pagi ke pagi kerja terus. Engkau bikin hidupmu susah payah. Orang sudah dikatakan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Berkat Tuhan apa? Berkat Tuhan damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan, tubuh sehat, keluarga bahagia. Itu berkat. Banyak orang stres kerja terus. Begitu pekerjaannya tidak menghasilkan, stres berkepanjangan. Akhirnya utang sana sini. Akhirnya apa? Masuk rumah sakit. Akhirnya apa? Ribut sama pasangan. Udah gitu aja muter-muter persoalannya. Karena kau tidak pernah bisa memegang yang namanya berkat Tuhan yang benar itu seperti apa. Benerin dulu mindset tentang berkat itu. Kalau berkat itu kau banding-bandingkan dengan orang di luar sana kaya, bu. Orangnya nggak bertobat, tapi kaya raya diberkati Tuhan. Mindsetmu salah.
Iblis juga bisa memberkati orang. Iblis juga bisa membuat mujizat. Makanya kalau kita hidupnya nggak melekat sama Tuhan kayak begini, engkau akan menjadi orang yang iri terus. Lihat tetangga, rumputnya hijau, kok iri terus. Melihat orang lain bisa traveling, kok iri terus. Ubah itu semua. Nah, coba lihat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, kapan kita menginjak-injak hukum Sabat? Hari Minggu, engkau datang terlambat untuk menginjak-injak hari Sabat. Di gereja masih ada orang suka mainan HP. Saya itu heran ya sama orang-orang itu. Udah hari Minggu loh ibadah paling ya cuma 2 jam toh. Merasa sok sibuk melebihi Presiden Prabowo. HP dipegangin terus. Anda lupa bahwa itu adalah rumah Tuhan. Anda sedang bertamu di rumah Tuhan. Anda nggak punya rasa etika sama sekali. Kebetulan hari Minggu kemarin depan saya itu persis ada ibu-ibu gitu ya. Keluar masuk, pegang HP, keluar masuk. Dalam hati saya, Mbok mending kamu nggak usah pergi ke gereja. Mengganggu pandangan orang, wirawiri gitu. Sampai orang di sebelah saya ini, aduh udah terganggu. Jangankan orang sebelah saya juga terganggu. Karena depan wirawiri begitu. Saya tuh kalau ibadah sengaja, saudara, duduknya di tengah. Supaya waktu saya duduk di tengah, saya bisa memberkati jemaat yang depan, kanan, kiri, belakang itu. Saya nggak pernah duduk depan, saudara. Saya duduknya di tengah. Supaya ada kesempatan saya bisa mendoakan kanan, kiri, depan, belakang saya. Tapi ini orang keluar masuk terus, pegang HP, udah kayak orang bingung. Ini contoh orang yang nggak diberkati kayak begini. Tapi kalau orang diberkati, adalah orang yang tidak menginjak-injak hari Sabat. Dia merasakan apa? Ayat yang ke-14. Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi waktu berada dalam hadirat Tuhan, hatimu tenang. Hatimu teduh. Gak peduli persoalannya kayak apa. Mau kepepet, mau ke pojok, mau dalam keadaan apapun. Waktu masuk dalam hadirat Tuhan, hatimu merasakan ketenangan. Jiwamu itu tenang sekali, sehat sekali. Engkau nggak merasakan ketakutan. Engkau tidak merasakan kegelisahan, takut terus. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Makanya di kitab Yesaya ini dikatakan, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Kenapa? Karena menguduskan masa Sabat. Ingat, masa Sabat itu tidak hanya bicara hari Minggu. Masa Sabat bicara tentang keseharian kita. Harus ada masa berhenti. Jadi kalau alasannya kerja, kebutuhan banyak, cara Anda hidup udah salah. Itu justru tidak diberkati. Kalau Anda kerja mati-matian, sampai engkau lupa tidur, sampai engkau lupa nggak doa, sampai engkau sakit-sakitan, Anda tidak diberkati. Karena berkat yang sesungguhnya seperti yang Allah lakukan tadi di kitab Kejadian 1. Dia mengerjakan dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6. Allah mengerjakan, menciptakan banyak hal. Kemudian di hari yang ke-7 baru berhenti. Kita itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Ini loh 3 hal ini harus berhenti. Jangan diforser terus. Sama dengan pikiran kita. Ojo mbok forser terus dengan pikiran. Banyak pikiran kau masukkan ke dalam kepala. Ujung-ujungnya apa? Sakit. Ujung-ujungnya stres. Ujung-ujungnya apa? Engkau ketakutan menghadapi hari esok. Karena engkau tidak tahu arti berkat. Berhentilah masa Sabat. Saya juga begitu, saudara. Saya nggak bisa pelayanan terus. Saya ada masa Sabat, makanya hari Sabtu, saya itu kan nggak terima pelayanan. Hari Sabtu adalah masa berhentinya saya. Ya masa bersama-sama dengan keluarga. Masa saya harus bersama dengan teman-teman, dengan keluarga. Terkadang saya me time, saya nggak dengan siapa-siapa. Ada masa berhenti. Bahkan di masa-masa berapa bulan saya harus masa berhenti, nggak dengan siapapun. Bisa 1 minggu saya harus berhenti. Kita mengukur sendiri. Jadi kalau misalkan Anda, nggak bisa Bu, saya harus kerja, soalnya begini-begini. Anda harus benar-benar berdoanya harus benar. Makanya jangan heran, banyak orang stres kan? Karena kok nggak masa Sabat.
Banyak orang frustrasi hari-hari ini karena kok nggak punya masa sabat. Tiba-tiba nih sekarang banyak sekali orang kena PHK karena kok nggak punya masa sabat. Yes, kita biasanya saklek banget ngomongnya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hari sabat. Sok-sokan pagi-pagi cepet-cepet mau meeting. Sok-sokan pagi-pagi cepet-cepet harus jualan. Sok-sokan pagi-pagi nggak punya waktu harus ini itu. Engkau menginjak-injak hari sabat. Makanya hidupmu nggak mengalami ketenangan. Ya. Bahkan engkau tidak mengatakan hari kenikmatan. Sampai ada yang mengatakan, aduh hari kok udah hari baru lagi. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Kan harusnya pagi hari itu bangun engkau nyanyi, bersuka cita. Dikatakan apa? Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Lah kok pagi-pagi udah stres. Aduh, saya tuh takut hari ini. Harus bayar ini, harus bayar itu. Saya stres, Bu. Saya harus stres. Ya iya, engkau stres. Karena engkau nggak punya masa sabat. Engkau nggak berhentikan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, engkau nggak berhentikan. Justru pada saat masa sabat itu, engkau sedang membawa seluruh aspek kehidupanmu itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkati dan menguduskan. Pekerjaanmu itu dikuduskan. Makanya kalau misalkan ada orang ketipu investasi, besar kemungkinan engkau tidak membawanya kepada Tuhan dan tidak menguduskan. Karena waktu kita menguduskan usaha kita, Tuhan akan memberitahukan kepada kita, ini pekerjaan tidak baik. Ini pekerjaan harus berhenti. Ini usaha harus berhenti. Tuhan akan memberitahukan engkau pada saat apa? Sabat. Makanya saya saklek banget kalau ada orang DM sama saya, Bu, saya minta didoakan karena investasi saya ditipu sama orang. Iya, engkau ditipu karena engkau tidak menghormati masa sabat. Pasti engkau nggak doa. Ya. Jadi pahami betul. Utangmu banyak. Karena buat investasi engkau ditipu sama orang. Maaf. Engkau menginjak-injak masa sabat. Pikiranmu hanya investasi, duit. Sampai engkau lupa bahwa semua usaha kita ini harus dibawa kepada Tuhan supaya diberkati. Supaya dikuduskan oleh Tuhan. Jangankan orang nggak menghormati masa sabat. Saya yang tiap hari saat teduh aja, ada orang coba-coba untuk tipu saya. Tapi puji Tuhan berkali-kali balik duitnya. Kenapa kok duitnya balik? Karena saya menerapkan ini. Saya membawa bisnis usaha saya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah engkau mengurapi. Jadi makanya kalau ada orang menipu saya, puji Tuhan yang balik duitnya. Bawa itu kepada Tuhan. Bawalah itu kepada Tuhan. Jadi, kalau kita tidak menginjak-injak hukum sabat, sabat itu bicara tidak hanya hari Minggu, tapi tiap hari engkau punya masa sabat, maka Tuhan akan memberkati engkau. Makanya disebut dengan hari kenikmatan ini loh. Engkau menyebutkan hari Sabat, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Minggu lagi harus ada masa Sabat. Disebut dengan hari kenikmatan, hari kudus, hari mulia. Jadi pagi-pagi waktu kita bangun, itu masa-masa kudus. Hari mulia. Jadi jangan punya alasan gak ada waktu, Bu. Ya sudah kalau nggak ada waktu. Engkau menghilangkan kesempatan untuk menerima berkat dari Tuhan yang sebenar-benarnya. Kalau cara hidup kita tuh masih kayak begitu terus, Anda akan menjadi orang yang gagal. Awali hari itu bersama-sama dengan Tuhan. Awali hari. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu mintalah Roh Kudus mengurapi kita. Anda yang kerja kantoran juga begitu. Jangan merasa bahwa itu pekerjaan dari diri kita. Pekerjaan, bisnis, usaha, pemberian Tuhan. Terus rasa terima kasihmu di mana? Berterima kasih sama bersyukur itu beda loh, saudara. Orang berterima kasih karena kita mendapat sesuatu, kita berterima kasih. Orang berterima kasih belum tentu bisa bersyukur. Tapi kalau orang bersyukur
Dia pasti tahu rasa berterima kasih kepada Tuhan. Kau harus bisa membedakan orang berterima kasih sama bersyukur, beda. Kalau pekerjaan, bisnis, usaha, keluargamu itu pemberian Tuhan. Semua yang kita pakai ini pemberian Tuhan. Terus rasa terima kasih kita di hadapan Tuhan apa? Orang berterima kasih sama Tuhan itu sampai punya rasa syukur yang besar, itu namanya berterima kasih. Tapi kalau engkau naik posisi jabatan, terus engkau bikin syukuran, itu namanya terima kasih. Tapi rasa syukur itu adalah apa? Sewaktu engkau bahkan gak hanya posisi tinggi, sewaktu engkau punya bisnis usaha ditipu sama orang, sudah didoakan tapi ditipu sama orang, tapi engkau tetap punya rasa syukur di hadapan Tuhan. Sudahlah, gak apa-apa Tuhan, kalaupun harus ditipu, saya akan bikin usaha lain. Engkau punya rasa syukur di hadapan Tuhan, engkau pasti tahu berterima kasih sama Tuhan. Karena engkau dibela sama Tuhan. Sekalipun perjalananmu dilewati dengan ditipu sama orang, it's okay. Paham ya? Jadi jangan pernah menginjak-injak hari Sabat. Karena di ayat Kejadian itu, balik lagi ya, Kejadian 2 ayat yang kedua, Allah pada hari yang ke-7 menyelesaikan pekerjaan. Udah selesai. Allah tahu waktu. Jadi ia berhenti pada hari ke-7, lalu memberkati. Kitanya sendiri yang harus memberkati. Maksudnya membawa itu kepada Tuhan. Kita sendiri, saudara. Jadi makanya kalau misalkan ada orang, misalkan, Bu, doakan saya, Bu, saya mau bikin usaha. Kalau Anda sendiri tidak mengusahakan untuk minta berkat sama Tuhan, ya nggak bisa, saudara. Anda sendiri yang harus datang kepada Tuhan. Ya. Lalu apa? Memberkati dan menguduskan yang harus dikuduskan. Jangan-jangan pekerjaanmu bukan dari Tuhan. Jangan-jangan bisnis usahamu bukan dari Tuhan. Makanya perlu dibawa kepada Tuhan. Nggak apa-apa, saudara. Waktu engkau bikin usaha, mungkin kau nggak tahu ini dari Tuhan atau enggak. Nggak apa-apa. Kalaupun kau salah mendengar, ya nggak apa-apa. Waktu engkau bawa kepada Tuhan, kau akan diberitahukan sama Tuhan. Oh, ini bukan dari Tuhan. Makanya kepekaan itu penting. Saya punya bisnis usaha juga begitu. Begitu saya datang kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh supaya Tuhan itu memberitahukan kepada saya. Tuhan beritahukan, bukan Kathy, engkau harus tutup. Sekalipun cuannya gede, sekalipun itu banyak banget, saya punya pendapatan. Kalau saya taat, ya taat aja. Ya udah, saya tutup. Semua butuh ketaatan. Amin. Buat apa punya semuanya? Punya duit banyak-banyak, tapi hidupnya gak diberkati. Ya. Sudah tahu ya, saudara? Jadi kapan Tuhan memberkati usaha Anda? Di masa-masa Sabat. Supaya engkau gak banyak utang. Supaya bisnis usahamu itu diberkati Tuhan. Gak cuma memberkati keluargamu, tapi memberkati orang lain. Di masa-masa yang Sabat itu, Tuhan memberkati semua aspek kehidupanmu. Gak cuma usahamu, keluargamu juga akan diberkati. Datanglah kepada Tuhan pagi-pagi. Datanglah kepada Tuhan malam-malam sebelum istirahat. Baik pagi maupun malam, berhentilah dari semua aktivitas. Jangan segala sesuatunya itu gerusa-gerusu. Orang kalau gampang gerusa-gerusu. Apa toh gerusa-gerusu bahasa Indonesianya ya? Orang tuh mengerjakannya itu cepat. Di dalam Tuhan tuh gak ada cepat-cepat, saudara. Engkau butuh ketenangan. Karena di dalam ketenangan telingamu akan mendengar apa yang kau kerjakan itu dari Tuhan atau enggak. Termasuk kalau engkau pasangan suami istri kerja harus di luar kota misalkan. Engkau harus doa lagi. Semuanya itu tergantung dari rasa hatimu di hadapan Tuhan. Kalau rasa kecintaanmu besar kepada Tuhan, Tuhan akan menggantikan pekerjaan yang baik. Semua tergantung dari isi hatimu kok. Kalau cuma minta Tuhan supaya engkau memberikan pekerjaan suamiku yang dekat dengan rumah. Kalau hatimu gak ada kecintaan sama Tuhan, percuma. Doamu gak didengarkan sama Tuhan. Sama halnya bisnis usaha juga begitu. Kalau usaha yang kau kerjakan itu hanya menimbulkan nafsu, Tuhan juga tidak akan memberkati. Karena itu membahayakan hidup kita. Sudah ya? Ngerti ya? Jadi kapan harus berdoa? Kapan harus memberkati? Kapan harus berhenti? Kapan harus kerja? Ingat baik-baik, kita semua harus kerja. Kita semua harus produktif. Amin. Ya, ayo kita doa sama-sama.